Tahun 1980-an, Indonesia sedang bergolak di balik wajah damainya. Di bawah kepemimpinan Orde Baru, pembangunan digenjot dan kestabilan menjadi kata kunci. Tapi di jalanan kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, bayangan ketakutan mulai menyelimuti malam. Orang-orang mulai berbisik tentang tubuh-tubuh tergeletak di pinggir jalan. Mayat laki-laki muda, banyak yang bertato, dengan luka tembak di kepala. Tak ada identitas, tak ada proses hukum. Mereka bukan korban kecelakaan, tapi korban dari sesuatu yang lebih kelam. Inilah awal kemunculan istilah yang membekas dalam sejarah Indonesia, Petrus, penembak misterius. Korban-korban Petrus memiliki satu kesamaan mencolok. Banyak dari mereka memiliki tato. Di era itu, tato dianggap simbol kriminalitas, identitas kaum preman yang dianggap pengganggu ketertiban. Pemerintah mengklaim sedang memberantas kejahatan jalanan, tapi dalam praktiknya, siapapun yang terlihat berandalan bisa saja tak pulang malam itu. Tak sedikit remaja biasa yang jadi korban salah target. Rumah-rumah warga mulai kosong saat malam. Pemuda-pemuda bertato menghilang satu persatu. Polisi tak menjawab, pemerintah bungkam, tapi bisik-bisik tentang operasi rahasia itu tak bisa dibungkam. Tubuh-tubuh korban Petrus tak dikubur diam-diam. Mereka sengaja dipamerkan di tempat umum, bawah jembatan, tepi jalan, dekat pasar. Di pagi hari, warga akan menemukan jasad yang ditutupi koran, terkadang dengan luka yang masih menganga. Ini bukan sekadar eksekusi, ini adalah pesan, teror yang terstruktur untuk menciptakan ketakutan massal. Warga mulai mengunci diri lebih awal, mencopot tato, bahkan membakar pakaian yang bisa diasosiasikan dengan premanisme. Dalam sunyi, sebuah pertanyaan mulai menggema. Jika bisa membunuh tanpa proses hukum, lalu siapa yang akan selanjutnya? Tak ada pengakuan resmi. Namun analisis dan kesaksian banyak pihak mengarah ke satu institusi, negara. Lebih spesifik lagi, aparat militer yang melaksanakan perintah rahasia. Operasi ini diduga dijalankan dengan restu penguasa tertinggi sebagai bagian dari penyisiran sosial. Bahkan ada yang menyebutkan operasi ini mendapat inspirasi dari model-model pemberantasan preman di negara lain. Disinilah misteri Petrus semakin dalam. Tak ada wajah, tak ada nama. Hanya bayangan lelaki berpakaian sipil, menunggang motor, muncul lalu lenyap, dan selalu meninggalkan jejak darah. Saat pertanyaan mulai memuncak, pemerintah memilih jalan lama, membantah. Operasi Petrus tidak pernah diakui secara resmi. Namun saksi mata, keluarga korban, bahkan mantan aparat mulai membuka suara bertahun-tahun kemudian. Mereka bercerita tentang perintah-perintah misterius, malam-malam tanpa nama, dan tubuh-tubuh tanpa nisan. Tapi masyarakat pun terbagi. Sebagian merasa Petrus perlu untuk menjaga ketertiban. Sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk pelanggaran HAM yang brutal. Ketika ketakutan terlalu dalam, yang tersisa hanyalah bisu. Kini, lebih dari 40 tahun sejak operasi itu, jejak Petrus masih menghantui sejarah Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masih menggantung, belum tuntas. Keluarga korban masih mencari keadilan. Trauma sosial dari masa itu masih terasa ketika hukum bisa dikalahkan oleh laras senjata. Generasi muda perlahan mulai bertanya, bagaimana ini bisa terjadi dan apakah bisa terulang kembali? Dalam sejarah yang ingin dilupakan, Petrus menjadi simbol gelap kekuasaan yang tak terbendung. Ia bukan sekadar kisah lama, ia adalah peringatan abadi